Bagaimana cara penanganan pada luka perdarahan? Untuk luka perdarahan ini ada dua, yaitu luka perdarahan terbuka dan luka perdarahan tertutup. Penanganan ini perlindungan pada infeksi pada penanganan perdarahan, contohnya dengan memakai APD, perlindungan diri agar tidak terkena darah. Lalu jangan menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan. Lalu setelah itu cucilah tangan, sebelumnya juga cuci tangan agar bersih. Lalu yang keempat yaitu dekomentasi atau buang bahan yang telah ternoda dengan darah yang telah ternoda tadi. Untuk penanganan yang kedua yaitu mengendalikan perdarahan tadi. Yang pertama yaitu luka perdarahan. Luka perdarahan ini dibagi menjadi dua, yaitu luka perdarahan terbuka dan luka perdarahan tertutup. Untuk luka perdarahan terbuka ini, luka yang terbuka dan keluar darah. Tujuan pertolongan pertama pada perdarahan luka untuk menghentikan perdarahan. Lalu untuk mencegah terjadinya shock dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Shock ini yaitu kehilangan banyak darah. Untuk metodenya yaitu ingat metode RAT. RAT ini rest, lalu elevation, dan direct pressure. Untuk rest ini istirahatkan pasien, lalu elevation tinggikan luka sejajar dengan jantung, lebih tinggi dari jantung, lalu tekan langsung di atas lukanya. Caranya yaitu dengan tekan atau tutup luka terbuka ini dengan kasa atau kain yang ada pada kejadian tersebut. Jika tidak ada kasa, maka kita bisa menggunakan kain yang ada. Jika ada kasa, kita bisa menggunakan kasa. Baik, kita tutup menggunakan kasa yang bersih. Kita tutup lukanya sambil ditekan. Untuk menghentikan perdarahan. Sudah selesai. Setelah itu kita elevation tadi yaitu meninggikan luka lebih tinggi dari daerah jantung. Ingat, untuk elevation ini hanya bisa dilakukan pada alat gerak. Jadi kita tinggikan luka lebih tinggi dari jantung. Seperti ini, kita tinggikan. Lalu apabila dari dua tadi itu masih belum bisa berhasil, artinya masih terjadi perdarahan, keluar perdarahan, kita langkah ketiga yaitu bisa menggunakan penekanan pada daerah nadi yang telah terluka. Jadi yang sudah dibalut tadi, kita tekan pada daerah nadi yang sudah terluka. Kita tekan, tujuannya agar perdarahan tadi itu tidak keluar. Jadi seperti ini, kita tekan-tekan pada daerah nadi yang terkena luka tadi. Sudah cukup itu untuk penanganan luka pada luka terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan pada luka yang tertutup. Kalau luka terbuka tadi ingat red, lalu untuk luka tertutup yaitu ingat rise. Red sama rise. Red luka terbuka, rise luka tertutup. Untuk luka tertutup ini yaitu rise.
rise ini rest, istirahatkan pasien tadi. Lalu ice compression ini yaitu kompres luka dengan menggunakan es. Lalu yang ketiga RI rise C yaitu compression ini balut atau tekan dengan menggunakan elastik atau perban atau kasa. Lalu RID rise E yaitu elevation, kita dapat mendinginkan luka. Untuk caranya sama, yaitu R tadi yaitu rest, istirahatkan pasiennya. Selanjutnya yaitu compression ini yaitu dengan cara mengompres dengan es. Sebaiknya dilakukan sebelum 6 jam setelah terjadi memar tadi pada luka tertutup. Jika sudah lebih dari 6 jam, maka kompres ini itu tidak efektif. Lalu jika lebih dari 6 jam, maka sebaiknya tidak menggunakan air dingin lagi, tetapi menggunakan air hangat. Caranya dengan mengompres. Ini sudah dikasih air es, kita kompres lukanya. Kita kompres. Kita kompres lukanya sambil menekan-nekan sedikit. Setelah itu, setelah dikompres menekan air es tadi, balut dengan menggunakan perban agar tidak terjadi peradangan. Kita balut dengan menggunakan perban. Agar tidak terjadi peradangan. Sambil ditekan-tekan ya. Kita balut. Sambil ditekan-tekan. Setelah itu, setelah compression, lalu kita yaitu elevation tadi yaitu meninggikan lebih tinggi dari daerah jantung. Ingat, untuk elevation ini berlaku untuk pada anggota gerak, alat gerak. Setelah itu, setelah tinggikan, sudah selesai ditinggikan lukanya. Lalu setelah begini selesai, tadi itu contoh dari penanganan perdarahan luka tertutup. Ingat, untuk yang luka terbuka tadi yaitu metode red, lalu untuk yang luka tertutup yaitu dengan metode rise. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penanganan cedera leher atau kepala. Trauma kepala merupakan salah satu penyebab tersering anak dibawa ke dokter atau UGD. Hanya sebagian kecil dari anak yang mengalami trauma kepala, yakni mengalami cedera pada otak. Apabila terjadi cedera pada otak dapat menyebabkan yaitu kematian atau gangguan fungsi kognitif dan motorik yang menetap. Penyebab terseringnya trauma kepala adalah jatuh, bisa jadi karena jatuh ataupun dari kecelakaan lalu lintas. Untuk cara penanganannya, perlu penanganan cepat dan tepat di tempat kejadian dan menentukan hasil selanjutnya. Dan yang menemukan pertama kali ini kemungkinan besar bukan petugas kesehatan. Untuk penanganan awal yang harus diberikan saat berada di tempat kejadian yaitu yang pertama, jangan memijat daerah kepala ataupun bagian kepala ataupun leher yang mengalami cedera. Di kepalanya atau leher yang mengalami cedera, pindahkan penderita dengan cara sejajar dan awasi pergerakan sendi.
Untuk penanganan awal, yaitu penanganan awal yang harus diberikan saat berada di tempat kejadian, yaitu pertama, jangan memijat daerah kepala atau leher yang mengalami cedera. Jangan memijat bagian leher atau kepala yang mengalami cedera. Lalu pindahkan penderita dengan cara sejajar dan awasi pergerakan sendi, paha, kepala, leher, dan tulang belakang. Ingat, jangan melakukannya sendiri ya. Baringkan penderita dan pertahankan posisi kepala sejajar dengan leher. Baringkan penderita, posisi kepala tidak tinggi ataupun tidak terlalu rendah pada leher. Jadi kita harus sejajar seperti ini, kita baringkan. Lalu bila penderita masih sadar, jangan memberikan makanan ataupun minuman, karena banyak masyarakat terjadi kesalahpahaman. Jika ada seseorang yang mengalami sebuah musibah, langsung diberikan minum, karena agar tidak terjadi shock ataupun itu malah salah ya. Jadi jadi jangan langsung memberikan makanan atau minuman. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena bisa saja korban mengalami penurunan fungsi menelan atau yang lainnya. Jika diberikan makanan atau minuman, bisa menyebabkan muntah yang bisa masuk ke saluran pernafasan. Kemudian bisa juga korban mengalami suatu cedera di daerah pencernaan bila kita memberikan makanan atau minuman tadi, yang akan menimbulkan keparahan cedera itu sendiri. Kemudian segera atau hubungi pihak ambulan atau 118 itu, atau dengan menghubungi dokter. Untuk pasien yang memakai helm, jika menemukan korban yang masih memakai helm seperti ini, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah helm yang ada di kepala pasien tadi itu bisa dibuka di tempat kejadian atau dibiarkan saja sampai pasien tadi dibawa ke rumah sakit. Nah, di sini itu ada beberapa pertimbangan untuk helm yang dibiarkan terpasang seperti ini. Itu jika yang pertama, jika pasien itu sadar. Nah, jika pasien sadar, biarkan saja helm ini itu terpasang di kepalanya. Jika helm tersebut itu tidak membahayakan korban. Lalu, yang kedua, helm cocok dan pas dan tidak bergerak-gerak di kepala pasien. Bergerak-gerak di kepala pasien. Jadi tetap seperti ini. Lalu, jika helm itu ukurannya cocok, malah akan membantu mengurangi pergerakan korban. Lalu pasien memakai bantalan bahu. Jadi jika ada bantalan bahu, maka menyeimbangkan posisi korban dengan helm. Pasien bantalan bahu seperti ini. Kepala pasien dapat tetap netral dan garis selama transportasi di papan tulang belakang. Dan kapan helm tersebut ini akan dilepas? Jika korban dalam ABC yang tidak dapat dikaji. ABC ini adalah airway atau jalan nafasnya, B ini breathing atau fungsi pernafasannya, C yaitu circulation, perdarahan darahnya. Jika tiga hal ini ABC ini tidak dapat dikaji, pasti kalau bisa dibuka helmnya, maka bisa kita buka dulu untuk memastikan. Kita buka untuk memastikan. Jadi kita buka helmnya ya. Kita buka. Lalu jika tidak dilepas, akan mengganggu konsumsi oksigen. Kita buka helmnya pada pasien. Permisi Bapak, saya buka helmnya terlebih dahulu ya. Ini. Lalu karena sudah terbuka, fungsinya untuk membuka helm ini yaitu mengganggu konsumsi oksigen. Jadi jika helmnya kita biarkan terpasang dan dia menjadi sesak atau lemah, lebih baik helmnya kita buka. Kemudian
untuk kapan helm akan dilepas ini. Kemudian pasien dalam keadaan henti nafas dan jantung, maka di sini kita buka untuk memberikan tindakan pijat jantung dan nafas buatan yang sesuai dengan prosedur. Lalu ukuran helm tidak pas dan memungkinkan pergerakan kepala pada helm, maka seharusnya lebih baik dilepas. Lalu helm mudah dilepas. Jadi jika helm mudah dilepas, kita bisa melepasnya. Tetapi jika helmnya susah dibuka, maka biarkan terpasang karena nanti akan menimbulkan banyak pergerakan. Lalu ada penolong satu lagi yang menjaga stabilitas netral satu garis. Jadi jika kita sendirian, kita dapat membuka helm. Jadi membuka helm ini yang aman dapat dilakukan 2 orang atau 1 orang lagi, memastikan kepala dalam posisi stabil atau tidaknya. Kemudian untuk langkah-langkah melepas helm dengan cara aman dan tidak, agar kedepannya tidak ada terjadi cedera yang lebih parah. Untuk langkah yang pertama yaitu penolong tersebut harus ada 2. Jadi penolong yang pertama ini posisinya yaitu fungsinya untuk yang pertama yaitu menetralkan agar pasien tadi itu tidak tergoyah-goyah. Jadi netralkan dengan cara seperti ini agar pasien tadi tidak terjadi goyah-goyah, melayat-melayat seperti ini. Jadi kita amankan berbaring lurus. Lalu untuk penolong yang kedua yaitu penolong pertama tadi kan kita fungsinya untuk menstabilitaskan atau menetralkan kondisi pasien. Lalu untuk yang penolong kedua, dengan cara tangan kiri pada penolong kedua itu diletakkan di leher kepala pasien seperti ini. Permisi ya Bapak ya, saya angkat seperti ini. Ini fungsinya untuk penolong kedua. Setelah itu untuk penolong yang pertama tadi yaitu melepaskan helm. Dilepas seperti ini. Untuk tadi kan penolong kedua dengan cara tangan kiri berada di bawah bagian leher. Untuk penolong pertama yaitu dengan cara melepas helm seperti ini secara pelan-pelan. Ini siap Bapak ya, saya lepas terlebih dahulu seperti ini. Lalu sampai di anterior depan seperti ini. Lalu untuk penolong yang kedua tadi harus menstabilitaskan posisi kepala. Lalu setelah itu penolong pertama tadi memposisikan atau menaruh tangannya di bagian lahang, sini bagian kepala, lahang seperti ini. Lalu untuk penolong yang kedua yaitu melepaskan, tadi kan diganjal seperti ini pada penolong kedua. Untuk penolong kedua melepas dan penolong pertama seperti ini. Lalu penolong kedua memasangkan collar check seperti itu.